Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Petak Catur Dunia. Kali ini kita akan sedikit mereview pertandingan catur antara dua Grandmaster dengan 10 peringkat teratas dunia, yaitu pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Vincent Keymer, di mana pertandingan ini dilaksanakan 26 Mei 2026 pada event Norway Chess. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini agar lebih produktivitas lagi ke depan. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja. Magnus Carlsen bermain memegang putih, mengawali permainan dengan pion ke B3. Dibalas Vincent Keymer bermain memegang hitam dengan pion ke D5. Dilanjut gajah ke B2, kuda ke F6, kuda ke F3, dan pion ke C5. Pion ke E2, lalu pion ke G6, putih pion ke C4, mengajak pertukaran pion, dan dibalas hitam gajah ke G7. Pion kali pion, dan menteri pukul pion. Kuda ke C3 mengancam menteri, dan menteri pindah ke F5. Kuda ke B5, kuda ke A6, gajah ke E2, dan dibalas hitam rokade. Dan dibalas putih juga rokade. Pion ke B6 membuka jalur gajah, pion ke A3 dan dibalas gajah ke B7. Sampai di sini langkah ke-12, putih langsung menggeser menterinya ke B1, mengajak pertukaran menteri. Dan hitam menerimanya, menteri kali menteri. Dan benteng kali menteri. Dan dibalas hitam benteng ke C8. Putih pion ke B4, hitam kuda ke C7, kuda kali kuda, benteng pukul kuda, putih gajah ke E5 mengancam benteng, benteng mundur ke C8. Raja ke F1, lalu kuda ke E4 sekaligus membuka jalur gajah untuk mengajak pertukaran gajah. Pertukaran diterima gajah kali gajah, dan raja pukul gajah. Raja putih ke E1 dibalas kuda ke D6 sekaligus membuka jalur gajah hitam di petak terang. Putih pion ke A3 dan dibalas hitam pion ke C4. Benteng ke C1, benteng ke C7, putih pion ke G3, dibalas hitam menumpuk bentengnya ke C8. Kuda ke D4, pion ke A6, pion ke F4, pion ke H5, putih benteng ke C3 berniat untuk menumpuk bentengnya, namun dibalas hitam kuda ke E4, mengancam benteng. Benteng mundur ke C2, kuda kembali ke D6, pion ke B5, pion ke A5, putih menumpuk bentengnya ke C1. Hitam benteng maju ke C5. Gajah ke F3 mengajak pertukaran gajah, pertukaran diterima. Gajah kali gajah. Kuda kali gajah, lalu hitam pion ke C3, mengajak pertukaran pion. Nah, di langkah ke-30 ini hitam melakukan sedikit kesalahan dengan melangkahkan pionnya ke C3. Kita analisis sedikit di mana langkah mesin menyarankan pion ke F6 dan akan berpeluang draw atau menang. Coba kita lihat kalau hitam misal memilih pion ke F6, dibalas putih kuda ke D4, raja ke F7, kuda ke C6, pion ke H4, pion ke G4, benteng ke D5, raja ke E2, pion ke G5, pion ke F5, pion ke E5, pion kali pion, raja kali pion, benteng ke C3, benteng ke C5, pion ke E4, raja ke D7, benteng ke E3, raja ke E6, benteng ke F1, benteng ke E8, raja ke D1, raja ke D7, raja ke C2, benteng pukul pion, benteng kali benteng, pion pukul benteng, benteng ke D5, kuda ke D4, benteng ke C5, kuda ke F5, benteng ke D5, kuda ke D4, benteng ke C5, kuda ke F3, pion ke C3, pion ke H3, raja ke C7, benteng ke G6, kuda ke E4, kuda ke D4, benteng ke C4, benteng ke E6, kuda ke F2, raja ke B3, benteng ke B4 skak, raja pukul pion, kuda pukul pion, benteng ke C6 skak, raja ke B7, kuda ke F5, kuda ke F2, kuda ke D6 skak, raja ke A7, raja ke C2, kuda pukul pion, raja ke C3,
benteng pukul pion, benteng ke C7, skak, raja ke A8, benteng ke C6, benteng ke A1, raja ke B2, benteng ke D1, benteng ke C8, skak, raja ke A7. Nah, sampai di sini bolak-balik skak dipaksa main draw karena posisi dan jumlah perwira pemain hitam lebih unggul dari putih. Kita kembali kepada partai aslinya, di mana hitam memilih pion ke C3. Dan langkah ini menjadi awal dari kekalahan hitam dan akan kehilangan pionnya satu persatu ke depan. Di sini putih tidak pukul pion, namun putih lebih memilih pion ke C3, pion ke F6, kuda ke D4, raja ke F7, putih kuda ke C6, hitam pion ke H4 mengajak pertukaran pion, pion ke G4, pion ke G5. Nah, sampai di sini hitam mulai kehilangan satu pionnya. Benteng pukul pion, benteng kali benteng, benteng kali benteng, pion kali pion, pion kali pion, pion ke H3, raja ke F2, benteng ke G8, raja ke F3, kuda ke B7. Nah, di langkah ke-40 ini hitam kehilangan satu pion lagi dengan kuda pukul pion. Dibalas hitam kuda ke C4. Nah, di langkah ke-41 ini Magnus memilih kuda pukul benteng, sekaligus menjadi langkah kemenangan. Putih menang 1-0 dari hitam. Kita lihat teman-teman, posisi seperti ini, posisi dan jumlah perwira putih lebih unggul dari hitam. Apabila permainan dilanjutkan, tentu saja pasti sangat mudah untuk putih meraih kemenangan sebagai pecatur nomor 1 peringkat dunia.